Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan dalam keadaan baik ya. Selamat datang kembali di Zona Film Series. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film action crime comedy rilisan tahun 2020 berjudul Spencer Confidential. Film ini disutradarai oleh Peter Berg dan dibintangi oleh Mark Wahlberg sebagai pemeran utama bersama Winston Duke dan Iliza Shlesinger. Spencer Confidential mengangkat kisah seorang mantan polisi yang baru keluar dari penjara, namun justru kembali terjebak dalam pusaran kasus korupsi, konspirasi, dan kekerasan yang melibatkan dunia kepolisian itu sendiri. Dengan gaya cerita yang santai tapi brutal, penuh aksi jalanan, humor kasar, dan perkelahian tanpa basa-basi, film ini menyajikan kisah balas dendam yang dibalut dengan persahabatan unik. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Berlatar di kota Boston, Amerika Serikat, kisah ini dibuka dengan memperkenalkan Spencer, seorang mantan polisi jujur yang harus mendekam di penjara setelah menghajar atasannya sendiri 5 tahun lalu. Tepat pada hari ini, Spencer akhirnya dibebaskan karena masa hukumannya telah berakhir. Namun, kebebasannya tidak berjalan mulus. Seorang narapidana yang sejak lama membencinya menghasut tahanan lain untuk mengeroyok Spencer sebagai hadiah perpisahan sebelum ia keluar dari penjara. Sesampainya di luar penjara, Spencer disambut oleh sahabat lamanya, Henry, seorang sesama veteran polisi. Tak lama kemudian, mantan kekasih Spencer juga datang dengan niat menyambut kebebasannya. Namun karena belum siap menghadapi masa lalu, Spencer memilih mengajak Henry segera pergi dari tempat itu. Henry kemudian membawa Spencer ke sebuah apartemen kosong milik ayahnya untuk dijadikan tempat tinggal sementara. Sambutan hangat tak hanya datang dari Henry, tetapi juga dari seorang rekan polisi yang masih aktif bertugas bernama Driscoll, yang menyatakan kesiapannya membantu Spencer jika ia membutuhkan apapun. Awalnya, Spencer mengira akan tinggal seorang diri. Namun, Henry ternyata juga membawa seorang mantan narapidana bernama Hawk untuk tinggal bersama mereka. Henry menjelaskan bahwa ayah Hawk yang telah meninggal dunia merupakan sahabatnya sejak masa SMA. Mengetahui bahwa Hawk hidup sebatang kara dan baru saja keluar dari penjara, Henry merasa bertanggung jawab untuk merawat dan membantunya. Cerita kemudian beralih pada sosok Kapten Boylan, atasan polisi yang pernah dipukul Spencer 5 tahun lalu. Saat dalam perjalanan pulang, Boylan menerima panggilan darurat dari seorang rekan kerjanya yang memintanya segera datang ke sebuah terminal bus. Namun sebelum sampai ke tujuan, mobil Boylan tiba-tiba ditabrak sebuah van hingga ringsek. Peristiwa tersebut ternyata merupakan jebakan yang telah dirancang oleh rekannya bersama sekelompok penjahat untuk menjebaknya. Tanpa banyak perlawanan, salah satu pelaku mengeluarkan golok dari balik bajunya dan langsung membunuh Boylan. Keesokan paginya, sang rekan polisi bernama Terry ditemukan tewas bunuh diri oleh istrinya di dalam mobil van pribadinya yang telah rusak parah. Tak lama berselang, kabar kematian Kapten Boylan dan Terry pun menggemparkan seluruh kota Boston. Hasil investigasi resmi menyimpulkan bahwa Terry mengakhiri hidupnya sendiri setelah membunuh Boylan. Spencer yang menyaksikan berita tersebut hanya bisa menggelengkan kepala. Ia merasa ada kejanggalan besar dalam kesimpulan penyelidikan itu. Berdasarkan pengalamannya, Terry dikenal sebagai polisi yang baik dan mustahil melakukan perbuatan keji tersebut. Kecurigaan Spencer juga sejalan dengan perasaan Tia, istri Terry, yang kecewa terhadap pihak penyelidik karena terkesan menutupi kebenaran. Didorong oleh rasa penasaran, Spencer akhirnya menemui Tia dan menanyakan apakah Terry memiliki masalah dengan Boylan. Tia menjelaskan bahwa keduanya justru sangat dekat, bahkan belakangan sering menghabiskan waktu bersama untuk minum di bar. Merasa kejanggalan semakin nyata, Spencer meminta Tia untuk selalu berhati-hati. Sementara itu, ia memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh dengan mendatangi bar tempat para petugas polisi biasa berkumpul demi mencari kebenaran di balik kematian misterius tersebut.
Setibanya di bar, Spencer menemui salah satu sahabat dekat Terry untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi antara Terry dan Boylan dalam beberapa waktu terakhir. Rekan tersebut menjelaskan bahwa Terry sempat mencurahkan kegelisahannya, di mana ia mencurigai Boylan sebagai polisi kotor dan merasa perlu melakukan penyelidikan secara diam-diam. Tak lama kemudian, mereka kedatangan seorang polisi bernama McLean, rekan satu angkatan Spencer yang kini telah menjabat sebagai sersan polisi dan menggantikan posisi Terry. Melihat Spencer berada di wilayahnya, McLean bersama beberapa polisi lain merasa tidak nyaman. Tanpa banyak peringatan, mereka langsung mengeroyok Spencer hingga babak belur dan melemparkannya keluar dari bar. Jesus, you are a friend. Thank you. Setelah dikeroyok dan terkapar di luar, Spencer secara tidak sengaja melihat sebuah kamera CCTV milik toko di seberang bar. Menyadari kemungkinan pentingnya rekaman tersebut, Spencer memutuskan untuk memeriksanya. Namun karena pemilik toko menolak bekerja sama, Spencer terpaksa membawa pergi hard disk CCTV tersebut untuk kemudian meminta bantuan Hawk dalam memeriksanya. Where's the hard drive? How do you get the footage from the... They're in the cloud. Dari rekaman CCTV malam kejadian, terlihat bahwa Terry keluar dari bar dan dimasukkan ke dalam sebuah mobil sedan berwarna kuning yang tidak diketahui pemiliknya. Sementara itu, mobil van milik Terry justru dikendarai oleh orang lain yang mengikuti sedan kuning tersebut hingga berakhir di terminal bus, lokasi tempat Boylan ditemukan tewas. Tanpa membuang waktu, Spencer langsung menuju tempat kejadian perkara untuk mencari petunjuk tambahan. Ia memastikan bahwa mobil yang menabrak Boylan memang merupakan van milik Terry. Namun jelas terlihat bahwa Terry sendiri berada di dalam sedan kuning, bukan sebagai pengemudi van tersebut. Dari situ, Spencer menyimpulkan bahwa kematian Boylan telah direkayasa sedemikian rupa agar Terry dijadikan tersangka utama. Tak berhenti sampai di situ, Spencer juga menemukan sebuah tusuk gigi di lokasi kejadian. Ia langsung menyadari bahwa benda tersebut kemungkinan besar milik Driscoll yang dikenal selalu menggigit tusuk gigi kemanapun ia pergi. Diliputi rasa curiga, Spencer kemudian mendatangi Driscoll yang kini menggantikan jabatan Boylan untuk menanyakan temuan tersebut. Namun Driscoll dengan tegas menyatakan bahwa dirinya tidak pernah berada di lokasi kejadian perkara. No, I haven't been there, Spencer. Why would I go there? The case is closed. You're home, baby. Let it go. Setelah meninggalkan kediaman Driscoll, Spencer menuju tempat latihan tinju untuk menemui Hawk. Sejak keluar dari penjara, Henry memang menyarankan Hawk untuk menekuni dunia tinju, sekaligus meminta Spencer mengajarinya beberapa teknik dasar sebagai latihan awal. Usai berlatih, Spencer dan Hawk pergi ke sebuah kafe untuk sarapan. Secara kebetulan mereka bertemu dengan mantan kekasih Spencer bernama Davis, yang mempertanyakan alasan Spencer tidak pernah menemuinya sejak keluar dari penjara. Spencer pun menjelaskan bahwa ia berencana pindah ke Arizona dan tidak ingin kembali mengecewakan Davis. Saat meninggalkan kafe, Hawk tanpa sengaja melihat sebuah mobil sedan kuning melintas. Mobil yang persis sama dengan kendaraan yang sedang mereka cari. Spencer pun langsung mengejarnya melalui jalan kompleks perumahan. Namun, akibat seekor anjing tetangga yang terus mengejar, Spencer kehilangan jejak mobil tersebut dan terpaksa pulang dengan celana kotor. Get out of here! Dalam keadaan kesal, Spencer memarahi Hawk karena dianggap tidak membantu dan hanya berdiri diam di pinggir jalan. Namun tanpa disadari Spencer, Hawk ternyata diam-diam telah mengingat nomor pelet mobil sedan kuning tersebut. 89053QG. What? It's pretty good. You did good. Masih di hari yang sama, Spencer dan Hawk mendatangi kantor Samsat untuk menelusuri identitas pemilik mobil sedan kuning tersebut. Dari hasil pengecekan, diketahui bahwa mobil itu terdaftar atas nama seorang bandar bernama Charlie. Meski belum jelas apa hubungan antara Terry, Boylan, dan Charlie, Spencer yang sudah lama mengenal reputasi pria tersebut, segera mengajak Hawk meninggalkan tempat itu. Ditemani oleh Henry, mereka bertiga kemudian mengawasi Charlie dari sebuah halte bus di seberang jalan. Di sana, Spencer menjelaskan bahwa selain
selain dikenal sebagai bandar besar, Charlie juga merupakan pembunuh bayaran yang tidak segan-segan menghabisi siapapun yang menjadi targetnya. Namun entah karena alasan apa, pihak kepolisian tak pernah berhasil menyentuh atau menjeratnya secara hukum. Spencer lalu menceritakan sebuah peristiwa kelam yang terjadi 10 tahun lalu ketika ia masih aktif sebagai polisi. Saat itu ia ditugaskan mengamankan proses gentrifikasi di wilayah utara kota. Dari sekian banyak warga yang terpaksa angkat kaki karena tidak mampu membayar biaya pembebasan lahan, terdapat seorang gadis muda yang menolak keras proyek gentrifikasi tersebut. Tak lama kemudian, sekitar 2 pekan setelah penolakan itu, Spencer menemukan gadis tersebut telah tewas dibunuh. Ia menduga kuat bahwa Charlie terlibat, kemungkinan setelah dibayar oleh pihak elit global yang berkepentingan. Meski kasus itu telah diserahkan kepada divisi pembunuhan, Spencer tetap merasa terdorong untuk ikut terlibat dalam penyelidikan. Namun, upayanya sia-sia karena pihak berwenang dengan cepat menutup kasus tersebut. Saat Spencer mengajukan diri untuk melakukan investigasi lanjutan, Boylan justru menghentikannya dengan alasan bahwa kasus pembunuhan itu tidak sepenting proyek gentrifikasi yang sedang mereka tangani. Tak terima dengan keputusan tersebut, Spencer melakukan penyelidikan secara mandiri dan berhasil mendapatkan bukti rekaman CCTV yang secara jelas menunjukkan pembunuhan terhadap gadis itu. Namun Boylan menolak bukti tersebut dan menganggapnya sebagai hasil rekayasa. Muak dengan sistem kepolisian yang ia anggap korup dan rusak, Spencer mendatangi rumah Boylan untuk meminta penjelasan. Perdebatan yang berlarut-larut berujung pada aksi kekerasan, di mana Spencer menghajar Boylan hingga babak belur. Peristiwa yang akhirnya membuat Spencer dijebloskan ke penjara. Menyadari bahwa sejumlah aparat kepolisian turut terlibat dalam kejahatan yang dilakukan Charlie, Spencer, Henry, dan Hawk sepakat untuk mengungkap kebenaran serta membersihkan nama Terry dengan cara mereka sendiri. Sebagai langkah awal, mereka memutuskan untuk meneror Charlie, dimulai dengan merusak mobil kesayangannya. Keesokan harinya, Spencer mulai membuntuti setiap pergerakan Charlie. Pada suatu kesempatan, ia memergoki Charlie tengah melakukan pertemuan dengan Macklin, sersan polisi yang menggantikan posisi Terry. Spencer melihat Charlie menyerahkan sekantong uang dengan isi yang belum diketahui. Secara kebetulan, di lokasi yang sama, Spencer juga bertemu dengan seorang agen FBI yang ternyata tengah membuntuti Macklin karena dicurigai memiliki hubungan dengan jaringan kriminal. Hey guys. You looking for something, officer? Let me know if you hear anything germane to my investigation. Dari situ, Spencer teringat pada seorang narapidana yang membencinya semasa di penjara. Mengetahui bahwa napi tersebut merupakan mantan bandar, Spencer mendatanginya untuk menggali informasi lebih lanjut. Namun, karena sang napi menolak berbicara, Spencer terpaksa melakukan panggilan video dengan Hawk yang saat itu sedang bersama dengan istri napi tersebut. Tak memiliki pilihan lain, sang napi akhirnya memberikan sebuah petunjuk berupa satu kata misterius, Wonderland. I give you one word only. Oh, better be a good word, amigo. Wonderland. Dilanda rasa penasaran, Spencer segera menemui seorang informan lamanya di pelabuhan untuk menggali makna di balik petunjuk tersebut. Sang informan menjelaskan bahwa jika dugaannya benar, Wonderland adalah sebuah kasino tepi pantai yang dibangun oleh elit global sebagai kedok, sebuah kamuflase untuk menjalankan transaksi narkoba dalam skala internasional. Polisi kotor, politikus korup, dan elit global bekerja sama dengan jaringan kriminal untuk melancarkan transaksi ilegal yang berlangsung setiap minggu. Karena itulah Boylan memilih menutup kasus pembunuhan gadis muda tersebut dan tetap memfokuskan perhatiannya pada proyek gentrifikasi. Para investor berencana menjadikan wilayah itu sebagai cabang kasino baru yang sejatinya hanyalah kedok dari aktivitas kejahatan organisir. Berbekal informasi dari sang informan, Spencer memutuskan untuk mendatangi Wonderland guna melihat langsung kondisi di lapangan. Namun setibanya di sana, 2 orang penjaga segera menghampirinya karena mencurigai gerak-geriknya. Menyadari situasi yang tidak menguntungkan, Spencer memilih melarikan diri sebelum keadaan semakin memburuk. Singkat cerita, tibalah hari upacara pemakaman Boylan dan Terry. Di momen inilah Macklin mengungkapkan kegelisahannya. Ia mulai merasa risih dan khawatir karena Spencer telah terlalu jauh mencampuri urusan ini. Driscoll, yang ternyata sama-sama terlibat dalam lingkaran kotor tersebut, dengan percaya diri meyakinkan Macklin bahwa anak buah Charlie telah dikirim untuk menghabisi Spencer. Tak lama berselang, saat Spencer sedang membeli makanan, beberapa pria mencurigakan mulai mengikutinya.
Pada saat yang sama, Hawk menunggu di dalam mobil sambil mendengarkan musik hingga situasi berubah drastis. Menyadari bahaya yang mengancam, Hawk menabrakkan mobil ke dalam sebuah toko demi mengalihkan perhatian, memberi kesempatan bagi Spencer untuk melarikan diri. Menyadari bahwa mereka kini telah menjadi target, Spencer memutuskan membawa Hawk dan Henry ke tempat Davis untuk mencari perlindungan. Awalnya, Davis menolak karena tak ingin kembali terlibat dengan masalah Spencer. Namun setelah mendengar seluruh kejadian yang mereka alami, Davis akhirnya mengizinkan mereka untuk tinggal sementara. Sementara itu, Tia yang baru saja kembali dari pemakaman suaminya mendapati kondisi rumahnya dalam keadaan berantakan. Ia segera menghubungi Spencer dan mengungkapkan kecurigaannya bahwa Terry telah menyembunyikan sesuatu yang tidak ingin diketahui oleh siapapun. Kecurigaan itu terbukti benar. Sehari sebelum tewas, Terry sempat menitipkan sebuah rekaman yang seharusnya diserahkan kepada pihak FBI. Namun, karena saat itu tak ada satupun pihak yang dapat dipercaya, Spencer meminta izin untuk memeriksa rekaman tersebut. Dalam rekaman berdurasi singkat itu, Terry, seorang polisi jujur dan sahabat dekat Boylan, berniat membantu Boylan keluar dari jerat dunia hitam. Sebagai gantinya, Terry meminta Boylan membocorkan nama-nama pihak yang terlibat, sementara ia sendiri akan membantu Boylan mendapatkan jabatan baru. Boylan akhirnya menyetujui kesepakatan tersebut dan mengungkap bahwa Wonderland dikendalikan oleh Charlie. Charlie bekerja atas perintah Macklin dan keduanya berada di bawah kendali Driscoll, sosok yang memastikan seluruh transaksi ilegal selama ini berjalan lancar. Namun, sebelum Terry sempat membuat laporan resmi, pertemuan mereka keburu diketahui oleh pihak yang terlibat. Bahkan terungkap bahwa orang yang menghabisi Terry dan Boylan tidak lain adalah Driscoll sendiri. Setelah seluruh fakta terungkap, Spencer segera menemui Driscoll secara langsung. Ia memberitahukan bahwa dirinya memiliki rekaman yang dapat membongkar seluruh kejahatan yang selama ini disembunyikan. Sebagai sahabat lama, Spencer secara pribadi meminta Driscoll untuk menyerahkan diri dan membiarkan pihak FBI menangani sisanya. Namun, tergiur oleh keuntungan yang terlalu besar, Driscoll justru menolak dan balik mengancam. Ia memperingatkan Spencer agar mulai berhati-hati, karena sejak saat itu nyawanya berada dalam bahaya. Get the fuck out of here. That's what I figured. My roommate. Karena Driscoll tidak dapat diajak bekerja sama, Spencer kembali menemui agen FBI dan menyerahkan bukti berupa rekaman suara yang dimilikinya. Namun agen tersebut menyatakan bahwa bukti itu masih belum cukup kuat untuk menjerat seluruh jaringan Wonderland. Alasannya para pelaku memiliki kekuatan finansial besar untuk menyuap pejabat tinggi serta mampu membantah seluruh bukti audio maupun visual dengan dalih bahwa semuanya hanyalah hasil rekayasa semata. Drugs with the Trinitarios. Dilanda emosi dan keputusasaan, Spencer langsung mendatangi Charlie dan menginterogasinya dengan cara yang keras dan tanpa kompromi. Dari sana, ia akhirnya memperoleh informasi penting mengenai jadwal pengiriman barang ilegal. Tanpa membuang waktu, Spencer bersama Hawk segera menuju lokasi pengiriman dan berhasil mencuri seluruh barang tersebut. Setelah mengamankan barang bukti di garasi milik Davis, rencana mereka selanjutnya adalah mendatangi Wonderland untuk menyerahkan Charlie beserta seluruh barang bukti langsung di hadapan FBI. Namun situasi kembali berubah ketika Henry tiba-tiba menghilang dari rumah. Tak lama kemudian, Driscoll menelepon Spencer dan mengungkapkan bahwa Henry kini berada di tangannya. Ia mengancam akan membunuh Henry jika Spencer tidak mengembalikan barang miliknya ke Wonderland sebagai bentuk barter sebelum ia berubah pikiran. What are we gonna do? With me? Beralih ke Wonderland, terlihat Driscoll bersama anak buah setianya telah bersiap menyambut kedatangan Spencer. Namun, sebuah kejutan terjadi ketika sosok yang datang pertama kali justru adalah Davis.
Who's running point on this shit show? Tanpa banyak bicara, Davis dengan santai membawa Henry keluar dari lokasi tersebut, menandakan bahwa rencana Spencer telah berjalan sesuai skenario yang ia susun. What the fuck? Dalam situasi kacau tersebut, Spencer dan Hawk langsung turun dan mengejar Driscoll yang melarikan diri ke dalam gudang. Pengejaran ini tidak berjalan mudah karena anak buah Charlie telah bersiap menghadang mereka. Spencer terus mengejar Driscoll, sementara Hawk menghadapi para anak buah itu seorang diri. Akhirnya, Spencer dan Driscoll berhadapan langsung. Tidak ingin semuanya berakhir dengan cara instan, Spencer sengaja membuang pistolnya dan menantang Driscoll bertarung secara jantan. Let's go. Not a fucking choir boy. Oh, he's so fucking naive. You thought you could help the victims? I'm gonna make a citizen's arrest. Pada akhirnya, Spencer berhasil meringkus seluruh komplotan Wonderland dan mengikat mereka bersama tumpukan barang bukti yang tak lagi dapat disangkal. Setelah pihak FBI dan kepolisian menjatuhkan vonis kepada para tersangka, berita tentang pemulihan nama baik Terry mulai disiarkan di berbagai saluran nasional. With full honors. Daddy. A scholarship is also being... Sementara itu, Spencer dan rekan-rekannya terlihat berkumpul di sebuah kafe sederhana, merayakan keberhasilan mereka dengan tenang. Di sanalah perjalanan Spencer berakhir, bukan sebagai polisi, melainkan sebagai seseorang yang akhirnya berhasil menegakkan kebenaran. Dan itulah tadi ringkasan lengkap dari film Spencer Confidential. Sebuah film yang menunjukkan bahwa keadilan tidak selalu datang dari sistem, tapi terkadang harus diperjuangkan dengan cara yang keras dan penuh risiko. Menurut kalian, apakah Spencer benar-benar pahlawan atau hanya seseorang yang menolak tunduk pada sistem yang rusak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jika kalian menikmati konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan ringkasan film-film menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton dan tetap jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa di video berikutnya bersama Zona Film Series. Bye-bye.